Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang teori Robert Stanton. Pertama-tama, nama saya Nabila Fatihatun Dahlia dan kelompok saya Zida Ramadhanil Qudsi, Ana Ariandi Safitri, Zahra Nadra Salsabila, dan Ika Ulan Arvelia. Robert Stanton membagi struktur karya sastra menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, sarana kesastraan, dan tema. Fakta-fakta cerita diantaranya yaitu karakter, alur, dan latar. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita. Alur. Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara casual saja. Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Konflik selalu bersifat fundamental, membenturkan sifat-sifat dan kekuatan-kekuatan tertentu. Misalnya ada tokoh antagonis dan protagonis sedang bersitegang, itu yang dinamakan konflik karena membenturkan sifat-sifat yang berbeda antara baik dan buruk. Klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Klimaks merupakan titik yang mempertemukan kekuatan konflik dan menentukan bagaimana konflik itu dapat terselesaikan. Selanjutnya karakter. Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Yang pertama adalah karakter yang sering muncul dalam cerita, dan yang kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Kemudian latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Dari segi kedetailannya, latar dibagi menjadi dua. Satu, latar netral. Dua, latar tipikal. Sedangkan dari unsurnya, latar dibagi menjadi tiga. Yang pertama ialah latar tempat, kedua latar waktu, dan yang ketiga latar suasana. Untuk materi yang selanjutnya adalah sarana-sarana kesastraan. Sarana kesastraan adalah teknik yang dipergunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita, peristiwa, dan kejadian menjadi pola yang bermakna, menurut Burhan Nurgiantoro. Sarana-sarana kesastraan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah judul. Judul selalu relevan terhadap karya yang diampunya, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika judul mengacu pada sang karakter utama atau satu latar tertentu. Akan tetapi, bila judul tersebut mengacu pada satu detail yang tidak menonjol, judul semacam ini acap menjadi petunjuk makna cerita bersangkutan, menurut Stanton. Yang kedua adalah sudut pandang. Pusat kesadaran tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita dinamakan sudut pandang. Dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi menjadi 4 tipe utama, yaitu 1. Orang pertama utama. Sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. 2. Orang pertama sampingan. Cerita dituturkan oleh satu karakter bukan utama atau sampingan. Orang ketiga terbatas. Pengarang mengacu pada semua karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter saja. Orang ketiga tidak terbatas. Pengarang mengacu pada setiap karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga, menurut Stanton. Selanjutnya adalah gaya dan tone. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Campuran dari berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail humor, kekonkretan dan banyaknya imaji dan metaforan akan menghasilkan gaya. Di samping itu, gaya juga bisa terkait dengan maksud dan tujuan sebuah cerita. Satu elemen yang terkait dengan gaya adalah tone. Tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Tone bisa menampak dalam berbagai wujud, baik ringan, romantis, ironi, misterius, senyap bagai mimpi, atau penuh perasaan. Selanjutnya adalah simbolisme.
Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Simbolisme dapat memunculkan 3 efek. Yang pertama, simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Kedua, satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan akan beberapa elemen konstan dalam semua cerita. Dan yang ketiga adalah sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu menemukan tema. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ironi. Ironi adalah cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Ironi menurut Stanton dibagi menjadi 2. Pertama, ironi dramatis. Biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, ton ironis. Digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara yang berkebalikan. Selanjutnya, tema cerita. Tema cerita hendaknya memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. 2. Tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. 3. Tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan atau hanya disebut secara implisit. 4. Diujarkan secara jelas oleh cerita bersangkutan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila masih ada terjadi kesalahan, mohon maaf dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Terima kasih.